Oke, silakan Raffi. Kalkulus berasal dari bahasa Latin, yaitu kalkulus artinya batu kecil. Untuk menghitung adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk aljabar dan mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Sejarah kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas merupakan fungsi utama dari kalkulus integral yang bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskwa, Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpasung. Archimedes mengembangkan pemikiran yang lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle pada abad ke-12. Seorang Persia, Saraf al-Din, turunan dari fungsi kubik sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikawa di Eropa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wells Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama dengan sebuah kesatuan dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sampai sekarang. Kata-kata kunci dalam kalkulus ada 4. Yang pertama, limit. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang mendekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tersebut. Turunan. Yang kedua, turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Yang ketiga, integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Yang keempat, teorema dasar. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa turunan dan integral adalah dua operasi yang saling berlawanan. Lebih tepatnya, teorema ini menghubungkan nilai dari antiderivatif dengan integral tertentu, karena lebih mudah menghitung sebuah antiderivatif daripada menerapkan definisi integral tertentu. Teorema dasar kalkulus memberi cara yang praktis dalam menghitung integral tertentu. Tokoh-tokoh dalam pengembangan kalkulus. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Yang kedua, John Wallis adalah matematikawan Inggris yang berperan dalam perkembangan kalkulus.
Ia juga menciptakan simbol tak terhingga untuk bilangan tak terhingga. Isaac Barrow adalah sarjana dan matematikawan Inggris yang biasanya diberikan penghargaan atas peran awalnya dalam perkembangan kalkulus, terutama untuk menemukan teorema dasar kalkulus. Karyanya terpusat pada sifat-sifat tangan. Barrow adalah orang yang pertama kali menghitung tangan kurva kappa. Isaac Newton adalah mahasiswa Barrow, dan Newton kemudian mengembangkan kalkulus dalam bentuk modern. Penerapan ilmu kalkulus dalam kehidupan atau dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, kalkulus vektor dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan untuk sistem navigasi pesawat terbang. Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi, mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Yang kedua, kalkulus digunakan untuk menentukan massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi yang dari sebuah objek. Dalam subdisiplin listrik, magnetics, kalkulus dapat digunakan untuk mencari total flux dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh historik lainnya adalah menggunakan kalkulus dalam hukum gerak Newton. Diekspresikan dengan laju perubahan yang merujuk pada turunan. Yang ketiga, bagi perusahaan kalkulus diferensial dapat dipergunakan sebagai analisis biaya untuk menghitung biaya marginal dan keuntungan maksimum. Yang keempat, kalkulus di bidang kedokteran. Matematika berperan dalam menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya dengan menerapkan kalkulus. Pada umumnya, sel kanker tidak mungkin berbentuk prisma atau tabung, kerucut, atau limas yang mudah sekali dihitung volumenya. Yang kelima, dalam bidang teknik informatika, kalkulus bagian limit digunakan untuk membuat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, itulah presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafli sudah presentasi. Baik, sebelum saya persilakan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya, saya sedikit ada saran. Ini kalau untuk presentasi teman-teman usahakan untuk sertakan sumber dari mana teman-teman ambil referensi, ambil materi. Karena ya sama, nanti tugas akhirnya kan nanti ini presentasi juga, dan daftar pustaka itu adalah salah satu hal yang sangat penting dan utama untuk dicantumkan dalam presentasi. Oke, seperti itu mungkin Rafli. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin terkait dengan presentasi selanjutnya. Saran mungkin kepada teman-teman yang akan mungkin siap untuk presentasi berikutnya, presentasinya mungkin bisa ditampilkan gambar seperti boleh tolong Rafli ditampilkan untuk slide bagian simbol ini, misalkan limit, ada turunan, ada ini Kak, mungkin bisa ditampilkan bentuk simbolnya ya. Tapi itu sih yang penting tadi, daftar pustaka. Terima kasih Rafli. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Ya, Bu. Baik teman-teman, mungkin ini masih ada mungkin yang ingin presentasi? Tidak ada ya? Kalau begitu, pertemuan hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf teman-teman bila ada salah dari saya, dari
Ini Rafli boleh tolong diperlihatkan judulnya tadi? Slide judul. Sejarah kalkulus dan penerapan dalam kehidupan. Nah, tidak apa-apa. Baik teman-teman, dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kita selesaikan, kita tutup kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada salah dari saya.